Tiga. Horas. Horas. Bersama saya di sini ada dua orang ibu yang sama-sama kita nanti berbincang-bincang dengan kedua ibu ini. Mereka datang ke Jakarta untuk mengadu kepada Komnas Perempuan karena ada pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran terhadap tindak kekerasan perempuan. Nanti kita akan ketahui bersama seperti apa yang mereka laporkan kepada Komnas Perempuan. Silakan Ibu perkenalkan nama dulu terlebih dahulu, Ibu yang baju orange, dan berikutnya Ibu yang kedua. Horas, nama saya Mercy Silalahi. Saya dari Sihab Horas, dari masyarakat adat Langtoras, keturunan Opung Mamotang Laut Ambarita. Ya, kalau Ibu nama Bu? Cuma ini ada Pak. Oh iya. Enggak, nama aja, Ibu nama aja. Ya udah. Sebut nama aja. Yang pertama warna? Berliana. Ya. Oke. Ibu siapa tadi namanya? Mercy Silalahi. Ibu Mercy Silalahi ya. Baru Silalahi ya. Iya. Saya mau tanya Ibu, kepada Komnas HAM apa yang Ibu sampaikan? Yang saya sampaikan ke Komnas HAM sebagai kepada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Saya ulang lagi ya. Kepada Komnas Perempuan apa yang Ibu sampaikan? Yang saya sampaikan ke Komnas Perempuan, saya sebagai perwakilan perempuan dari komunitas Langtoras Sihab Horas menyampaikan keluh kesah yang kami rasakan, terutama pada kaum ibu, di mana di sana terjadi perampasan wilayah adat, pencemaran lingkungan, dan kriminalisasi. Perampasan dari tanah adat yang menimbulkan bahwa kami masyarakat jadi tidak bisa untuk melangsungkan ekonomi yang lebih maju, yang lebih baik, karena hak wilayah untuk kami kelola tanah di sana sudah sebagian besar diklaim oleh PT Indorayon TPL sekarang ya. Atau TPL sekarang. Dan yang kedua untuk pencemaran lingkungan, pencemaran air, di mana di sana ada umbul air yang dibangun masyarakat, dibentuk di sana, tapi di atas umbul itu TPL membangun camp di mana mereka di sana melakukan untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk buang air kecil, buang air besar, mereka di sana. Dan setelah 3 bulan orang itu mendirikan camp di sana, baru diketahui oleh masyarakat yang ada di pemukiman masyarakat, di hilir lah. Jadi di sana kami menemukan bahwa di bak yang dibangun masyarakat itu mengambang kotoran dari para pekerja behel daripada TPL. Di sanalah yang paling menyayat hati sebagai seorang ibu. Kita mengambil air, kita memasak untuk suami, untuk anak. Kita berikan dari sisa-sisa kotoran mereka yang dicampur dengan sisa-sisa kotoran mereka. 3 bulan kita melakukan itu. Sebagai manusia, saya sampaikan kepada Komnas Perempuan, gimana teriris hati seorang ibu mengetahui memberikan kotoran manusia kepada anak dan suami. Dan itu juga yang kami rasakan ibu-ibu yang di sana. Dan yang ketiga itu kriminalisasi. Saya sendiri sangat merasakan. Tahun 2003 sudah ada penangkapan di sana 1 orang, tahun 2004 2 orang, dan tahun 2019 itu yang saya alami, suami saya ditangkap dan divonis hukuman 9 bulan penjara. Di sana saya mempunyai 5 orang anak, saya menjadi tulang punggung keluarga. Di sanalah yang paling menyakitkan, di mana perekonomian saya pun sebelumnya kurang memadai, dan suami saya ditangkap, jadi saya menghidupi keluarga saya sendirian.
sangat sangat terpukul di dalam hati dan pikiran saya. Saya sampaikan itu kepada Komnas Perempuan untuk membuka hati dan pikiran sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang menafkahi anak dan memberikan kasih sayang untuk anak selama 6 bulan. Itu yang saya rasakan, sangat sedih sekali. Dan ada juga tekanan-tekanan dari teman-teman anak saya di sekolah yang mengolok-olokkan anak saya karena bapaknya di penjara. Dan ada juga dari sebagian orang sudah tahu suami saya di penjara, malah ditanya lagi sama anak saya di depan orang banyak, di mana bapakmu, katanya. Anak saya menjawab, bapakku di penjara, katanya. Tapi ditengoknya kawan-kawannya semua ketawa. Sampai di rumah dia menangis. Dan hari itu juga dia sempat untuk mengatakan tidak sekolah. Tapi saya bujuk. Akhirnya dia mau juga sekolah. Jadi itu yang saya laporkan kepada Komnas Perempuan. Sebagai perempuan, untuk memakai hati nurani, kami bukan penggarap, kami hanya meneruskan dari sejarah leluhur kami. Dan untuk perekonomian ini yang keseringan terbentur kepada ibu-ibu untuk biaya makan anak untuk sekolah. Jadi kami mengharapkan, dan juga kepada Ibu Siti Nurbaya sebagai seorang ibu, mungkin sudah merasakan bagaimana cara untuk menghidupi anak, untuk menghidupi keluarga. Ibu Siti Nurbaya sudah tahu. Jadi kami memohon kepada Ibu Siti Nurbaya agar masyarakat, agar ibu-ibu bisa lebih sejahtera dalam mendidik dan menghidupi anaknya. Tolonglah Ibu, konsesi TPL di daerah kami supaya dicabut, supaya kami bisa leluasa mengelola hutan, mengelola ladang kami, dan juga kepada Bapak Presiden Jokowi supaya menerima dan mendengarkan jeritan hati kami, karena kami menganggap bahwa Bapak Presiden Jokowi sebagai Bapak Negara. Dan kami memohon juga kepada Ibu Iriana sebagai Ibu Negara Republik Indonesia supaya memberikan sesuatu saran kepada Bapak Jokowi yang merasakan kemana perasaan seorang ibu. Ibu Iriana juga mengetahui itu. Jadi kami mohon, terutama dari perempuan, kedatangan TPL sangat membuat kehidupan ekonomi, ada juga kehidupan dari fisik yang membuat ada mertua saya yang Amang itu tahun 2004 di penjara karena hari itu anaknya ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, terbentur dengan kebutuhan anak, terbentur dengan ekonomi. Setelah beberapa waktu kemudian karena tekanan itu dia jadi stroke, karena mungkin karena tekanan sebagai seorang perempuan, biarpun dibilang perempuan seorang yang tangguh tapi mempunyai kelemahan juga. Itu yang kami harapkan dari Bapak Presiden dan Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu udah memberikan semacam gugahan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada kaum perempuan, agar pemerintah juga memperhatikan kaum perempuan sebagai salah satu rakyat Indonesia yang turut membangun negeri ini. Kiranya Ibu Siti Nurbaya sebagai harapan yang dipundakkan kepada beliau, agar juga Ibu sebagai Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup punya wewenang untuk mencabut izin konsesi TPL yang mana kita sudah dengarkan bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semoga keluhan Ibu ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat kita agar ini tidak terulang kembali dan pemerintah mampu memperbaikinya. Kita akan mendukung Komnas Perempuan melakukan investigasi lebih dalam lagi sehingga
persoalan yang dialami oleh kaum perempuan dimanapun mereka berada tidak terjadi lagi, dan khusus kepada Ibu Riana Widodo, istri dari Presiden kita, ibu negara kita, juga bisa memberikan perhatian kepada pergumulan ataupun perjuangan kaum perempuan Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Silalahi ini bisa memberikan sesuatu buat kita pertimbangkan. Terima kasih saudara-saudara untuk menonton video ini. Saya dari Yayasan Pencinta Danau Toba, kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Horas!